Shalom. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kalian sehat-sehat aja kan? Aku bersyukur banget loh masih bisa beribadah bersama kalian walaupun masih secara daring. Nah, bulan ini kita akan masuki seri healing. Pastinya teman-teman gak sabar kan melihat seberapa seru sih ibadah hari ini. Nah, sebelum itu, ayo kita ingat 3 budaya GOC selama ibadah online. Yang pertama, teman-teman siapkan hati dan tempat yang terbaik ya selama mengikuti kegiatan ibadah. Yang kedua, jangan lupa untuk stay fokus dan jangan multitasking selama ibadah online. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk be active dan stay antusias selama ibadah berlangsung. Yuk saling sapa temannya di live chat di bawah ini. Selamat beribadah teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu. Sungguh besar pengorbanan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Yes. Teman-teman kita angkat suara kita ya teman-teman. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Bersama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
kemuliaan-Mu Tuhan tetap sama Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami mau sembah dan kami mau puji, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab kuasa-Mu dahsyat. Terima kasih. Engkau yang layak Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Akan lebih lagi layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Aku katakan bahwa Engkau yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demi segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan, katakan haleluya. Ya Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan, atas segala kebaikan, atas segala kasih yang udah Tuhan kasih buat setiap kami. Tuhan, kami nggak tahu Tuhan dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Yang kami selalu lakukan, kami mau menyembah, memuji-Mu lebih lagi setiap hari Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau bawa doa kami untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau bawa doa kami untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan kemerdekaan terjadi di bangsa kami.
Kami percaya kelepasan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam genggaman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, juga ini setiap kami Tuhan pakai kami lebih lagi. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami dipakai oleh Allah dan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukakan hati kami, pikiran kami, bukakan kuping kami Tuhan, nanti kami mendengarkan Tuhan sebagai dari isi firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Shalom JOC, sebelum kita mulai sharing-sharing kita hari ini, yuk sama-sama kita satu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, terima kasih untuk kesempatan satu kali lagi kalau kami masih boleh beribadah secara online. Tuhan, hari ini kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau mampu untuk hadir dan menjamah hati setiap kami dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing. Tuhan mampu untuk menjamah hati kami. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sama-sama mau belajar mengenai firman-Mu. Biar kiranya hati kami boleh menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanamkan benih firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang siap untuk dengar sharing hari ini, sama-sama kita katakan amin. So, shalom JOC, apa kabar kalian semua? Nggak kerasa kita udah masuk di bulan keempat di tahun 2021. Rasanya masuk 2021 aja tuh udah nggak nyangka kita udah ngelewatin 1 tahun pandemi ini. Kita ada di rumah, kita melakukan aktivitas dari rumah. Tapi aku percaya kita semua masih bisa produktif, amin. Kita semua masih bisa merasakan kasih Tuhan juga, walaupun kita nggak beraktivitas seperti dulu lagi. Tapi aku percaya kita semua masih anak-anak Tuhan yang kuat. So guys, di bulan keempat ini kita udah masuk ke bulan yang baru. Tentunya JOC mau bahas sesuatu yang baru juga. Kemarin kita udah bahas soal integrity, kita udah bahas soal purity, kita juga udah bahas soal awareness di 3 bulan kemarin. Dan bulan ini JOC mau bahas tentang yang namanya healing. Nah, tapi sebelum masuk ke tema kita yaitu healing, ada satu hal yang gak lepas dari yang namanya proses kesembuhan. Ada satu hal yang gak lepas dari yang namanya pemulihan atau yang kita sebut sebagai healing tadi, yaitu namanya luka. Dalam perjalanan hidup kita, selama kita hidup, gak semua hal berjalan mulus, bener gak sih? Pasti ada kalanya kita terjatuh, kita terluka. Contoh yang paling nyata, mungkin relatable juga buat teman-teman semuanya. Mungkin kalian pernah belajar naik sepeda atau pernah belajar naik motor. Dan aku juga pernah naik sepeda waktu dulu. Dan aku pernah jatuh, lalu terluka. Dulu waktu, kalau nggak salah masih SD, aku masih kecil banget, aku naik sepeda. Singkat cerita, jalanannya menurun, tapi aku tetap goes sepedanya. Karena aku tetap goes, akhirnya aku jatuh. Saat aku jatuh, ternyata salah satu bagian di sepeda yang tajam kena ke kaki aku dan akhirnya terluka. Ya bisa dibilang berdarah juga gitu ya kan. Atau contoh lain mungkin kalau kalian kenal sama salah satu teman kita di JOC namanya Franklin. Dia juga pernah lagi lari-larian di sekolahnya, terus dia jatuh di atas tumpukan piring sampai kakinya berdarah juga. Kakinya terluka juga. Kalau ada dia di live chat, kalian boleh tanya tuh, bener gak sih Franklin pernah ngalamin kejadian itu? Pernah terluka. Tapi ternyata kalau yang tadi aku ceritain itu kan luka fisik, luka yang kelihatan, luka yang ada darahnya gitu. Karena ada darahnya jadi kelihatan gitu, ada lukanya nyata. Tapi ternyata dalam hidup kita ada juga yang namanya luka gak kelihatan. Ada yang namanya sakit tapi gak berdarah. Teman-teman pernah denger ya kalimat itu, sakit tapi gak berdarah. Karena kita terluka tapi kita gak bisa lihat lukanya. Tiba-tiba rasanya gak nyaman aja. Itu namanya luka di hati kita.
luka di hati itu kita nggak bisa lihat sebenarnya, nggak bisa sekelihatan luka yang ada di fisik. Luka yang ada di hati kita sakit tapi nggak berdarah. Contohnya gini, aku adalah orang yang nggak suka dibentak, tapi suatu hari aku salah ngerjain tugas karena instruksinya buat aku kurang jelas. Akhirnya singkat cerita aku salah ngumpulin tugasnya dan aku dimarahi, aku dibentak. Rasanya waktu itu nyesek, mau nangis, kesel, aduh campur aduk deh, dan membekas banget di hati rasanya. Kalau ingat-ingat kejadian itu masih ada menyimpan rasa-rasa kesal gitu. Rasanya di hati aku tuh masih kebayang rasanya waktu itu seperti apa. Rasanya di hati tuh masih deg-degan gitu kalau inget kejadian itu. Contoh lain dari sakit hati atau luka di hati. Kalau kita bilang sakit hati, mungkin yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah patah hati. Ya nggak sih, waktu kita diputusin pacar mungkin yang pernah pacaran ya, atau ditinggalin sama orang yang kita sayang. Itu memang rentan untuk menimbulkan luka di hati kita atau sakit hati. Waktu kita dikhianati mungkin, waktu kita ditinggalin sama orang yang kita sayang, sama orang yang kita kasihi, sama orang yang kita percaya. Rasanya sakit ya di hati. Kita nggak bisa lihat, sakit tapi nggak berdarah. Cuman tiba-tiba rasanya nggak enak aja gitu ya kan. Tiba-tiba ada yang ganjel di hati. Contohnya kayak gitu teman-teman. Contoh lain luka di hati bisa insecurity, bisa dendam, bisa kekhawatiran, perasaan kok rasanya gue nggak berguna ya, atau biasa sebutannya sekarang merasa jadi beban keluarga gitu. Itu salah satu bentuk luka di hati kita. Kalau kita punya luka, apakah rasanya nyaman atau malah gak enak? Pasti rasanya gak enak ya. Dulu waktu aku jatuh dari sepeda dan kaki aku terluka, gak enak banget, gak bisa dinikmatin gitu loh lukanya. Setiap hari nih kalau kesenggol dikit aja, aduh sakit banget. Mau pakai selimut aja tuh udah gak enak gitu rasanya karena kena lukanya. Gak nyaman ya waktu kita punya luka. Dan juga itu kalau luka fisik aja gak nyaman, gimana luka di hati. Kondisi hati kita itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari loh. Di Amsal 27 ayat 19 dikatakan gini, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi bisa dibilang kalau hati kita lagi kondisinya gak baik, kalau hati kita terluka, ada luka yang digoreskan di hati kita, lama-kelamaan pasti kelihatan di kehidupan kita sehari-hari karena hati kita menggambarkan diri kita. Output dari luka di hati bisa banyak. Contohnya ya, aku sebutin nih beberapa. Overthinking, gak bisa tidur, sedih tapi gak tahu alasannya apa. Itu output atau dampak yang bisa kita rasakan kalau kita punya luka di hati. Berarti bisa dibilang luka di hati itu fatal ya. Luka di hati itu akibatnya fatal gitu. Terus kalau kayak gitu harus diapain? Harus disembuhin. Kalau udah tahu luka itu rasanya nggak nyaman, rasanya nggak enak, apalagi bawa dampak yang fatal, berarti luka itu harus disembuhin, harus diobatin lewat proses yang namanya healing. Amin. Waktu itu aku baca di Instagram salah satu account yang bahas tentang psikologi gitu. Mereka ngomong gini, healing is a process of making or becoming healthy again. Healing is a process of making or becoming healthy again. Aku mau tekanin di sini bahwa healing is a process. Coba kita ingat-ingat lagi kejadian di mana kita terluka gitu ya. Balik lagi ke cerita aku jatuh dari sepeda. Waktu aku jatuh dan terluka dan berdarah,
Nggak cuman dikasih hand saplas sekali, nggak cuman dicuci doang, nggak cuman dikasih obat sekali terus langsung sembuh. Enggak, tapi ada yang namanya proses penyembuhan gitu. Nggak cuman satu kali aku obatin lukanya, tapi tiap hari abis mandi aku harus kasih obat. Kalau teman-teman tahu ada satu obat Cina yang warnanya merah, namanya Tentayocin. Tiap hari aku obatin luka aku pakai obat itu, rasanya mantap, perih sekali, ya kan? Tapi aku harus lakuin itu setiap hari. Aku harus obatin, dicuci dulu lukanya, dikasih alkohol dulu lukanya, baru dikasih obat. Dan kasih obatnya juga nggak cuma sekali. Seperti yang aku bilang, setiap hari sampai rasanya waduh, setiap kali dikasih obat itu aku kipasin lukanya, aku udah sampai teriak-teriak nggak tahu kayak apa ya, karena sakit. Tetapi harus dilakuin setiap hari supaya sembuh. Waktu Franklin jatuh dan kena tumpukan piring, apakah cuman dikasih obat sekali terus langsung sembuh? Enggak. Kalau nggak percaya boleh tanya Franklin. Dia abis jatuh, dia dibawa ke rumah sakit, dia tungguin dokternya, lukanya dijahit dulu. Ada yang namanya proses sebelum luka itu sembuh, karena luka nggak bisa hilang begitu aja teman-teman. Ada prosesnya dulu sebelum benar-benar sembuh. So hari ini aku mau ceritain ada poin-poin yang harus kita lakukan kalau kita punya luka di hati. Ada proses yang namanya 3M. Ada hal yang harus kita lakukan. Aku singkat jadi 3M. Bukannya mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan ya. Itu perlu dilakukan untuk protokol kesehatan COVID. Tapi 3M yang kali ini untuk menyembuhkan luka di hati kita. Luka yang gak kelihatan, sakit tapi gak berdarah. Gimana cara sembuhinnya? Pakai 3M ini teman-teman. M yang pertama, yang namanya menyadari. Bulan lalu kita udah 1 bulan full bahas tentang awareness. Kita udah belajar gimana sadar akan kasih Tuhan, sadar kalau kita nggak sendirian, sadar kita ini siapa identitasnya. Hari ini aku mau selipin lagi satu lagi, sadar kalau kita punya luka. Kadang bukannya kita nggak mau obatin, tapi kita nggak tahu kalau kita punya luka, bener gak sih? Kita pikir dengan overthinking setiap malam begadang, dengan punya rasa dendam, itu wajar. Kita pikir semua itu wajar, sampai akhirnya kita nggak obatin. Kita harus sadar kalau kita punya luka. Kita harus ingat bahwa segala yang berlebihan, kayak overthinking, insecure yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, itu nggak wajar. Dan somehow yang tahu kondisi kita seperti apa itu diri kita sendiri. Aku nggak tahu kondisi kalian hari-hari ini kayak gimana. Aku nggak bisa lihat lukanya. Cuma diri kita sendiri yang bisa tahu apakah ada luka di hati kita atau enggak. Salah satu cara untuk lihat ada luka di hati kita apa enggak, salah satu cara untuk sadarnya adalah dengan lihat kehidupan kita sehari-hari kayak gimana. Karena tadi juga di Amsal dibilang kalau hati kita ini mencerminkan bagaimana kita ini. Kalau kita udah nggak bisa lihat sisi baik dari orang lain karena kita pernah dikhianati, kalau kita udah nggak bisa percaya lagi sama orang karena kita pernah dibohongi, kalau kita udah nggak pengen ketemu siapa-siapa lagi karena kita malu, kita insecure, hati-hati. Jangan-jangan ada luka di hati kita. So penting banget untuk menyadari kondisi hati kita seperti apa. Penting banget untuk menyadari apakah ada luka di dalam hati kita. Kalau kita udah sadar, kita lanjut ke M yang kedua, yaitu mengakui. Kadang-kadang kita tuh menganggap luka sebagai hal yang negatif gitu. Tapi kita harus akui ke diri kita sendiri bahwa oh iya, aku punya luka. Di hatiku ada luka yang pernah
digoreskan oleh orang lain. Dan kita nggak boleh tutupin. Waktu aku jatuh dari sepeda, lukanya nggak boleh ditutupin. Kalau lukanya ditutupin, makin bernanah, makin parah lukanya. Sama halnya dengan luka di hati kita. Akui dulu ke diri kita sendiri bahwa kita punya luka. Dan yang harus kita ingat adalah nggak apa-apa, luka itu ada. Nggak apa-apa kalau kita pernah terluka, nggak apa-apa kalau kita nggak baik-baik aja. Jangan ditutupin ya teman-teman lukanya, diakui. Akui dulu ke diri kita sendiri. Dan aku cuma mau bilang bahwa banyak juga kok tokoh-tokoh Alkitab yang melewati kejadian-kejadian yang rentan untuk menimbulkan luka. Contoh yang pertama ada Yusuf. Kalau teman-teman tahu kisahnya, teman-teman baca kisah Yusuf, dia dibenci sama saudara-saudaranya. Dia dilempar ke sumur, dia dijual, dia difitnah waktu di Mesir, sampai akhirnya dia masuk penjara. Dia mengalami hal-hal itu yang rentan menimbulkan luka. Ada juga Ayub. Kalau teman-teman baca kitab Ayub, awalnya dia bisa dibilang punya banyak hal, tapi suatu hari dia kehilangan hartanya. Semua orang ninggalin dia, bahkan dia sampai sakit fisik juga. Bahkan Tuhan Yesus melewati kejadian-kejadian yang bisa menimbulkan luka. So kalau hari-hari ini kamu punya luka di hatimu, kamu kesel sama orang, kamu dendam, akui dulu bahwa luka itu ada. Akui dulu bahwa luka itu beneran nyata dan kita bisa terluka. Gak berhenti sampai di situ. Setelah kita akui dengan ke diri kita sendiri bahwa luka itu ada, akui juga ke Tuhan. Kita datang ke Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu yang bisa menyembuhkan hati kita. Tuhan sumber kesembuhan itu, Tuhan sumber pemulihan. Waktu aku jatuh dari sepeda, aku datang ke mamaku. Kenapa? Karena aku tahu dia bisa sembuhin lukanya. Dia tahu obatnya di mana, dia tahu cara ngobatinnya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang gak boleh dilakukan terhadap luka yang aku dapat waktu aku jatuh dari sepeda. Waktu gigiku bolong, aku datang ke dokter gigi. Kenapa? Karena aku tahu cuma dokter gigi doang yang bisa tambal. Cuma dokter gigi doang yang bisa sembuhin bolong di gigi aku. So kalau kita punya luka di hati, siapa yang bisa sembuhin? Jawabannya adalah Tuhan. Cuma Dia yang bisa sembuhin hati kita. Cuma Dia yang bisa kasih kesembuhan dan membalut luka-luka di hati kita. Di Mazmur 147 ayat 3 berkata kayak gini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan di 1 Petrus 2 ayat 24 juga dibilang kayak gini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan mampu untuk menyembuhkan setiap hati yang terluka. Tuhan mampu untuk sembuhin hati kita, teman-teman. So kalau kita mau sembuh, datang ke Tuhan. Bahkan bukan cuma nyembuhin doang loh, Tuhan juga mampu untuk mengubahkan setiap luka yang rasanya gak enak, yang rasanya sakit, jadi sesuatu yang berharga. Tuhan mampu untuk mengubahkan luka yang rasanya pahit jadi sesuatu yang manis. Waktu dulu orang Israel ya, lagi keluar dari tanah Mesir, mereka lagi OTW ke tanah Kanaan, mereka rasanya haus banget nih. Mereka haus tapi gak ada air, dan mereka sampai ke satu tempat yang namanya Mara. Di Mara ini ada air ternyata, tapi rasanya pahit banget sampai gak bisa diminum. Padahal kondisinya udah haus banget gitu ya.
Dan dengan kondisi seperti itu, singkat cerita, orang Israel bersungut-sungut, marah-marah ke Musa, dan Musa berdoa ke Tuhan. Coba kita lihat apa yang Tuhan lakukan ya. Di Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow. Di cerita ini, Tuhan mengubahkan air yang rasanya pahit jadi manis. Begitu juga Tuhan akan ubahkan setiap luka kita, teman-teman. Mungkin sekarang rasanya gak enak, rasanya sakit kalau kita punya luka ya. Tapi Tuhan mampu untuk menyembuhkan dan mengubahkan luka itu jadi sesuatu yang berharga. Insecurity-mu hari ini bisa jadi kesaksian di masa depan. Kekhawatiranmu hari ini bisa jadi cerita yang menguatkan orang lain di kemudian hari. Amin. So, akui bahwa luka itu ada, akui juga ke Tuhan dan minta kesembuhan sama Tuhan. Kalau kita udah menyadari dan kita udah mengakui, kita masuk ke M yang ketiga, teman-teman, yaitu mengampuni. Dengar kata mengampuni itu rasanya udah susah ya, dan memang mungkin step ini akan jadi sangat susah, teman-teman. Gak gampang untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita, apalagi kalau kesalahannya itu udah sampai membekas di hati, udah sampai ada lukanya di hati kita. Tapi aku mau bilang kayak gini, waktu Yusuf mengalami semua kejadian yang bisa menorehkan luka di hati dia, apa yang Yusuf lakukan? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Waktu Tuhan Yesus ngalamin kejadian-kejadian yang rentan menimbulkan luka, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengampuni. Jadi siapapun yang pernah meninggalkan luka di hatimu, teman, keluarga, guru, siapapun itu, yuk belajar untuk mengampuni. Karena ada satu fakta menarik. Tahu gak sih kalian bahwa ketika kita punya dendam sama orang, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, siapa yang paling dirugikan akan hal itu? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Waktu kita kesal sama orang lain, waktu kita dendam sama orang lain, orang itu bisa aja menjalani hidup biasa aja, tanpa rasa bersalah, atau bahkan orang itu gak tahu kalau mereka melukai hati kita. Tapi ketika kita menyimpan kesalahan mereka dalam hati kita, kita sendiri yang tersakiti, kita sendiri yang terluka, teman-teman. So, untuk apa kita hari-hari ini nyimpen kesalahan orang lain di hati kita dan merasakan lukanya itu? Lebih baik kita mengampuni. Amin. Di Matius 6 ayat 15 juga dikatakan kayak gini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Punya dendam sama orang lain, simpen sakit hati, ingat-ingat kesalahan orang lain terus-menerus, gak bikin kondisi hati kita lebih baik, justru bisa menimbulkan luka yang lain. So, penting banget untuk mengampuni siapapun yang pernah meninggalkan luka di hati kita. Amin. So, itu tadi 3M atau 3 hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau sembuh. Hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau menyembuhkan luka yang ada di hati kita. Mulai
mulai dari sadar dulu, diakui, dan diampuni. Aku mau bilang kayak gini hari ini, luka itu gak selamanya menyakitkan, luka itu gak selamanya merugikan, luka itu gak selamanya melemahkan. Tapi luka yang diatasi dengan benar, luka yang terobati, bisa jadi pengalaman hidup yang berharga, bisa jadi sesuatu yang membuat kita semakin kuat. Kuncinya tadi, belajar untuk menyadari kalau kita terluka, menyadari bahwa kita punya luka, ada luka di hati kita, supaya bisa diobati. Gimana mau diobati kalau kita tuh nggak sadar? Jangan lupa juga untuk mengakui bahwa luka itu ada, luka itu nyata, dan stop denial. Akui juga di hadapan Tuhan dan minta untuk disembuhkan, karena Tuhan adalah sumber kesembuhan dan Dia yang bisa menyembuhkan luka di hati kita. Terakhir, belajar juga untuk mengampuni siapapun yang menggoreskan luka di hati kita. Kita belajar untuk mengampuni. Amin. So aku berharap hari ini kita sama-sama belajar sesuatu, teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk sembuhin setiap luka yang ada di hati kita dengan cara-cara yang tadi kita udah sama-sama bahas. Hari ini kita tutup sharing kita dengan doa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa terluka, bagaimana kita harus sadar bahwa kami pernah terluka, bagaimana kami harus akui luka tersebut, dan bagaimana kami harus mengampuni siapapun yang pernah meninggalkan luka itu di dalam hati kami. Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk menjamah hati kami, Engkau mampu untuk menyembuhkan hati kami, Tuhan. Biarlah hari-hari ini kalau ada dari kami yang terluka, Tuhan, biarlah Tuhan yang sembuhkan. Biarlah Tuhan yang balut setiap luka di hati kami. Biarlah Tuhan yang ubahkan setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami boleh jadi orang yang lebih baik lagi. Biar kiranya setiap apapun kejadian yang membuat kami terluka bisa jadi kesaksian di kemudian hari, supaya kami bisa jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita siapkan hati untuk terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyertai studi dan pekerjaan kita sehingga menjadi berhasil. Tuhan yang memberikan kita kesembuhan untuk setiap hati yang terluka. Yang percaya sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Mana Josie Family, sungguh pesan Tuhan yang sangat memberkati, bukan? Sebelum ibadah hari ini berakhir, sama-sama simak dulu yuk beberapa pengumuman berikut ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 19 April 2021 bakalan ada Josie Meet Up jam 10 pagi. Jangan lupa buat ikutan ya. Yang kedua, bagi kalian yang belum memiliki komunitas, yuk sama-sama join call. Also, kalian boleh banget loh buat ajak teman-teman kalian supaya kita bisa seru-seruan bareng. Yang ketiga, buat kalian yang ingin memberikan persembahan, bisa scan QR code yang tertera di layar ya. Semangat terus ya Josie Family, stay healthy, happy Sunday, and God bless you!